Ini adalah teman baru kita yang baru bergabung. Asisten Insinyur Li Yanfeng. Halo semuanya. Dari sekarang dia akan bekerja denganmu. Ada masalah? Tidak ada. Teman kita Xiao Li. Tidak hanya tampan tapi juga prestasi penelitiannya sudah dikenal luas. Konverternya dan teknologi kereta bawahnya sangat maju. Kali ini, berkat paten teknologi kereta bawahnya, dia berhasil memenangkan pesanan dari Yunlai. Kita mengundurkan diri dari kemitraan dengan Menzel dan memutuskan untuk mengembangkan teknologi sendiri. Apa artinya ini? Artinya mulai sekarang, tidak hanya Menzel, bahkan perusahaan besar seperti Felix dan Yata tidak akan lagi membantu kita. Kompetitor adalah musuh, mereka tidak mau melihat kita berkembang. Pesanan dari Yunlai ini, kesulitan terbesarnya adalah mereka menekan harga sangat rendah. Ini mengharuskan kita bekerja keras untuk mengontrol biaya. Jika komponen kereta kita dikontrakkan, maka akan sangat mahal. Tapi jika kita mengembangkannya sendiri, saat ini dengan teknologi kita sulit untuk mencapainya. Persyaratan rel meter Yunlai. Jadi ini akan menjadi pekerjaan yang panjang dan sulit, atau bisa disebut pertempuran. Baiklah. Saya beri waktu 3 hari. 3 hari lagi setiap orang harus menyerahkan rencana pengembangan teknologi, bisa? Baiklah, rapat selesai. Aku sangat merindukanmu. Pemimpin ada tugas? Waktu kerja, silakan kembali ke tempat dudukmu. Baik. Kamu ikut aku ngapain? Aku asisten insinyur, kamu siapa lagi yang mau aku ikutin kalau bukan kamu? Aku kira kamu bakal resign begitu dengar jabatan kamu. Masa sih aku kan asisten? Jabatan insinyur ini punya semangat yang luar biasa. Wang Zonggong suruh aku bimbing kamu, gak ada masalah. Kamu yang jagain aku gak ada masalah. Dari sekarang kamu harus dengerin aku. Oke, semuanya dengerin kamu. Setiap sore jam 3 bawa aku bubble tea. Hangat gak pakai gula, pakai kacang merah sama tarubol. Lo kok gak ada tugas yang lebih tinggi levelnya? Barusan kamu bilang mau dengerin aku. Jangan-jangan kamu mau balas dendam masa kecil. Jangan iri. Dulu waktu aku jadi asisten insinyur setiap hari harus lari 2 blok bawa tahu bau buat Wang Zonggong. Kita yang lulusan luar negeri gak biasa kayak gitu. Udah ambil ijazah belum? Kamu tiap hari minum bubble tea gak takut gendut? Si gendut. Dasar kayu, kamu tega-teganya ngerjain aku. Li Yanfeng, aku mati deh. Ya. Yanfeng udah resmi kerja di institut. Lawang lagi bimbing mereka buat ngerjain proposal proyek Yunlai. Lawang sekarang masih ngurusin semuanya sendiri. Sejak dia keluar dari rumah sakit, dia juga mulai lebih hati-hati. Banyak hal yang dia serahkan ke anak muda. Tapi proyek Yunlai ini gede banget. Harus Lawang sendiri yang turun tangan. Beberapa waktu ini, aku lihat kondisinya lumayan. Ada Ye Gong sama Lin Gong yang jadi asistennya. Jadi dia gak terlalu capek. Betul juga ya. Tapi aku masih ada ide.
Cari apa? Aku pengen lihat. Perangkat di pabrik kita sama sketsa hasil penelitian. Biar lebih familiar. Buat bantu Shenyi siapin proyek Yunlai itu ya. Iya. Bukan itu maksudku sketsa tangan kita ini. Sudah terlalu tua bisa dimasukin. Museum Sejarah Kereta Api. Ini Simiwa Kiningan orang Jiangche. Sejarah orang Jiangche taruh kembali. Aku tahu. Tapi, kalian ini terlalu berantakan harus cari orang buat merapikan. Jiangche memang beda sama waktu kamu di Dokter Kuo. Lab yang kita punya masih jauh dari lab kelas 1. Ya sudahlah kamu bisa menyesuaikan diri. Apa maksudnya? Coba lihat ini dulu. Kalian bilang Siwang ini menyuruh semua insinyur mengajukan rencana pengembangan. Kalian pikir ini untuk memilih ketua proyek Yunlai. Sebenarnya ini pertarungan antara Yedaksin dan Lin Zhenyi. Yang lain cuma numpang lewat, ada benarnya juga. Kali ini giliran Yedaksin dong. Iya, Lin Zhenyi agak lemah. Percobaan Riansi kemarin kan gagal. Tapi itu bukan sepenuhnya kesalahan Zhenyi. Seperti ayah seperti anak. Apa yang kalian bicarakan? Kalian berani membicarakan Zhenyi di belakang. Dia lebih baik dari kalian. Lihat sendiri. Apa sih? Lihat sendiri ini cuma komponen dasar. Yang buat anak SD. Dia pasti peduli. Dengan posisi ketua proyek Yunlai. Tapi tenang, selama aku ada kamu pasti tidak akan kalah. Aku pernah bilang mau jadi ketua. Proyek Yunlai itu sampai sekarang aku masih belum pulih. Kamu harus jadi ketua biar mereka diam. Siapa yang harus diam? Lian Feng. Siapa yang kamu anggap musuh? Proyek Yunlai ini. Siapa yang lebih cocok memimpin? Menurutku Ye lebih berpengalaman. Tapi aku khawatir. Sulit untuk membuatnya patuh ya. Ada satu orang yang bisa menyeimbangkan hubungan mereka. Lin Zhenyi pemimpin. Tidak harus yang paling ahli. Tapi harus bisa mengkoordinasikan semua aspek pekerjaan. Tapi menurutku dengan kemampuannya, Apa yang kamu lakukan kayak orang gila? Gordon, kamu kenapa ditutup rapat-rapat? Mas perlu sampai segitunya. kenapa tidak kamu tidak tahu kemampuan si Yuetian? Aku kasih tahu itu yang sering. Keliling komplek kita si tukang rongsokan. Ada juga kurir yang datang ke kompleks kita setiap hari. Semua ini sangat mungkin adalah mata-mata yang dikirim si Wetian untuk memata-matai saya. Dan juga ada yang setiap hari mendorong gerobak, menjual jianbing itu, yang selalu kita lihat setiap kali lewat. Saya tahu. Saya rasa dia juga sangat mencurigakan.
Apa sih? Sobat, menurut saya, kamu terlalu banyak nonton film mata-mata. Kamu benar-benar harus cari kegiatan lain. Kalau tidak aku ajak kamu ke rumah sakit. Ayo cari kegiatan lain. Semua ini karena kamu masuk ke Jiangche. Apa hubungannya dengan saya? Benar kalau tidak kamu masukkan saya. Juga ke Jiangche. Tunggu sebentar, tiba-tiba saya ingat. Satpam di pintu sudah lama mengikuti saya. Benarkah? Bagaimana? Lin Gong coba lihat entah kenapa. Data yang ditampilkan selalu tidak normal. Ini juga bukan bidang keahlian saya. Lian Feng. Kemarilah. Apa? Skripsi S2 kamu tentang aerodinamika kan? Ya, Tolong lihat. sudah. Sekarang tidak ada masalah. Bisakah kamu jelaskan mengapa sebelumnya tidak normal? Dan apa yang kamu lakukan sehingga sekarang jadi normal? Begini, ini melibatkan beberapa prinsip. Jadi kamu bisa langsung pakai hasilnya. Apa maksudmu kamu pikir? Kita tidak mengerti, jadi penjelasanmu sia-sia. Bukan itu maksud saya. Untuk menjelaskan prinsip-prinsip ini, harus menjelaskan prinsip-prinsip lain jadi. Ye Gong saya dan Lian Feng. Masih harus periksa peralatan kami duluan ya. Maaf. Kedepannya kalau rekan kerja bertanya, jangan terlalu dingin, lebih sabar. Sebenarnya saya hanya ingin menyelesaikan masalah. Baiklah, lain kali aku akan lebih hati-hati. Silakan lanjutkan Oke. pekerjaanmu dulu. Dun Er, Kak Feng, aku sangat merindukanmu. aku sangat senang kamu bisa datang ke Jiangche. Seorang jenius sepertimu seharusnya datang ke Jiangche kami. Untuk menciptakan penemuan-penemuanmu seperti si Einstein itu. Dun Er Einstein itu seorang fisikawan. Masa dia datang ke bengkel? Tidak boleh, kamu harus datang ke bengkel. Kalau kamu tidak datang, aku tidak bisa melihatmu. Aku tidak bisa belajar darimu. Kamu memang pandai bicara, Dun Er. Aku datang mencarimu untuk meminta bantuanmu melihat bagian-bagian ini milik bengkel mana. Ini dari area eksperimen. Di bengkel 006. Bengkel 006 ya. Aku kira kamu datang mencari engineer Lin. Zeni sudah datang. Ya, sedang memperbaiki peralatan, ada sedikit masalah. Engineer Lin dan engineer Yaeda di sana. Ajak aku melihat. Oke, ayo pergi. Ayo.
Zhenyi, Dari luar terlihat tidak ada masalah. aku sudah tahu aku lihat. Ternyata isolatornya ada retak. Aku lihat dulu. Apa yang terjadi? Kamu tidak boleh melangkah seperti itu. Kamu harus lewat jalur yang ditentukan, mengerti? Kenapa tidak boleh melangkah setelah pantograf dilepas? Tidak ada masalah selama ini, kami selalu melakukannya seperti ini. Apa itu jalur yang ditentukan? Aku jelaskan jalur yang ditentukan adalah berjalan mengelilingi semua bagian. Ini sudah dijelaskan di buku teks kok kamu tidak tahu. Kami tidak pernah sekolah di luar negeri. Seperti ini sebenarnya. Ada perbedaan antara buku teks dalam dan luar negeri. Tapi operasi dasar seperti jalur yang ditentukan. Seharusnya sudah dijelaskan. Benar ada retak. Kak Feng, jelaskan ini padaku. Aku akan jelaskan kenapa bisa terjadi seperti ini. Meskipun isolator ini sangat mudah rusak, tapi selama isolator yang sama mengalami kerusakan kurang dari 7 tempat atau putaran yang sama, kurang dari 2 tempat tidak perlu diganti. Dan ketika memasuki musim dingin, perlu dilakukan uji tetesan air. Apa itu uji tetesan air? Uji tetesan air ini sebenarnya adalah pemeriksaan kinerja penguapan air dari setiap isolator. Jika tetesan air menyebar atau terjadi pelapisan, maka benda ini harus diganti. Jianye ini adalah tempat kita memulai semuanya. Perjalanan ini sudah kita tempuh selama 30 tahun. Hari ini adalah hari peringatan. Aku tahu kamu sibuk, jadi biarkan aku melakukannya untukmu. Awalnya aku benar-benar tidak mengerti. Bahu kita semua sangat kurus dan lemah. Memikul tanggung jawab keluarga saja sudah cukup. Bagaimana bisa ada orang yang memikul tanggung jawab negara dan bangsa? Dan kamu ingin menjadi bagian dari itu. Sampai suatu hari, aku melihatmu di ruang rapat, bersemangat berbicara dengan semua orang tentang pengembangan teknologi. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan, tapi aku merasa pada saat itu, kamu seperti bersinar. Dan pada saat itulah aku menyadari, Li Jianye yang kucintai adalah pria yang menempatkan tanggung jawab pekerjaan di tempat pertama. Aku tidak bisa dan tidak ingin mengubahmu. Ada banyak cara untuk melampiaskan. Aku memilih menulis. Tapi aku menulis satu cerita demi satu cerita. Pembaca semakin banyak. Tapi aku masih belum bisa menulis cerita kita. Karena di antara kita masih jauh dari selesai. Aku pikir, aku akan menyimpan cerita kita di dalam waktu. Pertama-tama, saya pikir kita harus memilih seorang pemimpin proyek yang kuat dalam kepemimpinan dan sangat terampil secara teknis. Untungnya saat ini, kita sudah memiliki yang paling penting. Teknologi bogier rel sempit ini adalah awal yang sangat baik. Ya, saya minta semua insinyur untuk menyerahkan rencana kepada saya. Setelah rencana dikumpulkan, kita akan memilih yang terbaik untuk bertanggung jawab. Apa menurutmu ini ide yang bagus? Saya pikir ide Anda luar biasa. Proyek Yunlai ini, waktunya ketat dan tugasnya berat. Pesanan Yunlai sangatlah penting. Saya tidak perlu menekankan lagi tentang hal itu, jadi
Bagaimana kita bisa menyelesaikan tepat waktu dengan kualitas dan jumlah yang sesuai? Ini adalah tugas utama kita ke depan. Mari masuk. Pak Ketua, sudah jam 10. Sudah tahu. Lihat apa yang saya belikan untukmu. Teh susu favoritmu rasa kacang merah dan ubi. Ini aku takut kamu lapar. Jadi aku belikan teh susu dan makanan ringan. Kalau yang ini aku hanya suka modelnya jadi beli saja. Sempurna. Bagaimana? Asisten insinyur seperti aku ini. Apakah sudah cukup kompeten? Mulai besok, kamu tidak usah belikan aku teh susu lagi. Kenapa? Aku melakukannya dengan sukarela. Aku juga serius. Baiklah, katakan kenapa. Kemarin saat kamu berbicara dengan Xiao Duner dan yang lain tentang pantograf, kamu benar-benar terlihat sangat memesona. Aku malu, aku juga tidak menyangka. Baru beberapa hari bekerja sudah punya banyak penggemar, coba bayangkan. Aku benar-benar. Tapi ini bukan hal yang baik. Mengapa? Karena cahayamu mungkin bisa menyakiti orang lain. Jadi di beberapa kesempatan, sebaiknya sedikit menahan diri. Zeni, aku sudah melakukan seperti yang kamu katakan. Kamu suruh aku bertanya dengan rendah hati. Dan aku sudah melakukannya, mengapa masih salah? Linye, aku baru saja melihat desain Bogie Yunlai dan menemukan masalah serius. Lihat ini, lubang ini. Posisinya sangat sulit berdasarkan pengalamanku. Lubang ini tidak bisa dibuat. Kalian berdua diskusikan, apakah bisa disesuaikan. Kalau begitu kita pelajari lagi. Sekarang waktunya sangat mepet karena Xiaodun dan kawan-kawan. Minggu ini sudah mulai proses machining. Ini sudah aku hitung dengan teliti, pasti bisa dibor. Aku sudah kerja di bengkel selama 10 tahun berdasarkan pengalamanku. Lubang di gambar desain aku lihat sekilas langsung tahu. Bisa dibor atau enggak. Mas Ye, aku lebih percaya perhitungan objektif daripada pengalaman subjektif. Dia bukan bermaksud begitu. Aku tidak menyerangmu, kalau cuma mengandalkan pengalaman. Pasti ada selisihnya. Ya sudah, terserah kalian mau ubah atau enggak nanti kalau ada masalah. Kalian sendiri yang jelaskan ke Pak Wang. Dia itu apa sih sikapnya? Zeni. Dalam hal ilmiah, kita mengandalkan fakta bukan sikap. Benar yang kamu katakan itu fakta.
Tapi itu fakta versi Lian Feng. Ya, itu faktaku. Lebih mendekati kebenaran tidak perlu diubah. Ayo, ayo duduk sini, duduk sini. Duduk sini, ayo, ayo. Analisis kalian tentang lokomotif ini masih kurang akurat. Kecepatan seperti ini, pakai cat jenis ini tidak bisa. Kalau begitu aku pulang dulu, nanti aku ubah lagi. Jadi saat kalian mempersiapkan, kalian harus mempertimbangkan. Dengan sangat detail, oke. Ulangi, oke. Henny. Mas Jingyo. Yan Feng. Dia tidak terlalu akur dengan Mas Ye. Perlu aku bicarakan dengannya. Tidak usah sekarang, apapun yang dikatakan. Dia tidak mau dengar, aku cuma khawatir. Mengganggu pekerjaan. Tapi menurutku dia seharusnya tahu batas. Aku cuma tidak mengerti. Dia kenapa bilang begitu, kan kita punya insinyur sendiri. Dan kenapa dia punya pemikiran yang begitu ekstrim. Tunggu dia tenang dulu beberapa hari. Kalau dia masih begitu, aku yang akan bicara dengannya. Tenang saja. Aku serang. Jangan kamu, aku sudah waspada. Sebelah. Aku di rumahmu ini sudah hampir berjamur. Kamu ini selalu curiga-curiga. Kayak orang gila nggak keluar rumah. Yang nggak ada kerjaan di luar sih. Aku bilang cepat atur aku masuk ke Jiangche. Kamu jadi asisten insinyur Lin Senyi, aku jadi asisten Tan Jingzhou. Setiap hari pantau semua gerak-geriknya, langsung lapor ke kamu. Kita berdua kerja sama. Dua-duanya untung. Bagus, kamu pasti ada masalah. Kamu pura-pura aja, aku kan tahu kamu. Ini tinggal sebelah rumah orang apa sih ini? Si Madia punya niat. Mas, itu namanya si Mazao punya niat. Dengan pengetahuanmu mau jadi asisten orang. Pulang cek kamus dulu. Jangan main game terus.
Aku jadi asistenmu juga bisa. Asistennya asisten insinyur. Kamu juga mau ya? Aku ini dari kecil sangat mengagumi orang-orang yang mulai dari bawah naik pelan-pelan. Seperti kata pepatah, perjalanan ribuan mil dimulai dari satu langkah. Kamu adalah anak orang kaya paling ngeselin di dunia. Makasih ya, cepat kasih jawaban kapan aku bisa masuk ke Jiangche. Aku ini nggak bisa bantu kamu. Kamu nggak bisa putuskan, Tanjing Shou pasti bisa. Lihat kamu temannya. Aku juga temannya. Teman bantu teman kan seharusnya. Jangan mikir lagi, nggak mungkin cepat. Mulai game berikutnya cepat-cepat. Kamu cepat. Pilih itu, cepat pilih itu. Halo Pak Lian Feng. Saya tunangan Fu Er Siwetian. Saya ingin bicara dengan Anda. Segera sampai di rumah Anda. Baik. Si Wetian datang. Mobilnya datang, mobilnya datang. Kamu duduk yang benar. Halo, kita mau kemana? Iya, kamu mau bawa aku kemana? Tunggu sebentar Pak, sebenarnya aku juga nggak tahu. Nggak tahu ini sudah jam berapa, cepat mikir. Cepat. Buru-buru apa kabur dari nikah kayak dikejar setan? Serius? Kenapa tidak serius? Jangan main-main, cepat pikir mau kemana? Saya tahu Pak, kita pergi ke Jalan Shielin nomor 24. Baik. Ikut saya. Ya, di sini, terima kasih. Di sini? Jangan lihat-lihat ke sana. Dengar ya, sebentar lagi kamu harus cerdik. Segera panggil Paman Lin, jangan mempermalukan saya. Oke. Dia seharusnya ada di dalam. Ke sini. Paman Lin. Lihat, saya bawa pembantu Fu Er. Panggil Paman Lin. Halo Paman Lin. Bagaimana? Ini, saya tidak butuh bantuan. Saya tahu. Dia tidak perlu gaji. Cukup makan dan tempat tinggal. Tidak perlu gaji? Bisa dipertimbangkan. Paman Lin, dia juga tidak banyak permintaan. Tidur di lantai saja sudah cukup bagus kan? Tidak ada masalah kan? Tidak perlu gaji. Apa makannya banyak? Masa ada masalah? Dia teman saya, teman dekat saya. Dia ingin belajar teknik, jadi ingat Anda. Anda dulu di Jiangche tekniknya juga hebat. Masa berani minta uang sama Anda? Benar Paman Lin, saya makannya sedikit. Baik, tinggal saja. Cepat. Terima kasih Paman Lin. Ayo. Bantu-bantu di sana. Baik-baik. Paman Lin Fuer, saya serahkan pada Anda, saya ada urusan harus pergi dulu. Yakin tidak ada masalah? Coba Anda pakai 2 hari, saya pergi dulu Paman Lin. Baik. Halo, apakah Anda Bapak Lian Feng? Saya kamu? Bos kami sudah menunggu lama.
Halo, apakah Anda Bapak Lian Feng? Ya, Sudah lama mendengar nama Anda. kamu. Aku Xue Tian. Maaf. Tempat ini sudah dipesan. Silakan dinikmati. Terima kasih. Aku sering dengar Fuer cerita tentangmu. Dia bilang kamu itu jenius. Benarkah aku masih? Kukira kalian tidak ngobrol. Bisakah kamu kasih tahu aku sekarang? Dia di mana? Aku ingat dia bilang mau ke Timur Laut buat bahas proyek apa gitu, kamu bisa cari dia di sana. Tidak apa-apa. Aku tidak berniat cari dia lagi. Kalau nanti kamu ketemu dia, tolong sampaikan pesanku. Aku tidak benci dia, semoga dia cepat menemukan kebahagiaan yang dia inginkan. Nona Xue Tian. Kamu begitu luar biasa, Fuer memang tidak pantas untukmu. Kamu tidak perlu menghiburku. Aku tahu dia tidak mencintaiku. Meskipun aku sangat menyukainya. Tapi lebih dari itu aku ingin. Demi keluargaku, Ada satu hal yang tidak aku mengerti, kenapa kalian bisa menerima pernikahan tanpa cinta seperti ini. ini adalah takdir anak orang kaya. Kamu tidak akan mengerti. Aku sepertinya pernah dengar kalimat ini di mana ya? Siapa yang bilang? Fuer juga pernah bilang hal yang sama. Kalian benar-benar pasangan jiwa. Fuer ini tidak tahu sudah melewatkan berapa banyak hal. Sebenarnya aku cari kamu hari ini. Utamanya ingin ngobrol tentang diriku sendiri. Dan aku ingin pamit sama Fuer. Harap kamu bisa sampaikan. Pamit. Paman Lin, sekarang kamu sudah tua. Saat tidak sibuk harus banyak makan suplemen kalsium. Sangat bagus untuk sendi. Langsung saja bilang apa masalahmu. Masih bohong katanya mau belajar teknologi sama aku. Tidak bohong, aku sekarang kan sedang belajar. Anak seumuran kamu hanya marah sama keluarga. Coba aja komunikasi dengan baik, pasti bisa, mana mungkin terus-terusan gak pulang. Ngapain sih ngekos terus di sini? Ini Lian Feng. Sekarang gak ngizinin aku balik ke En Pangkat. Saya pa yang surah kamu balik ke En Pangkat. Pulang aja ke rumah sendiri. Paman Lin, aku di sini. Seneng banget kan aku bikin marah bapakku. Gimana mau pulang kalau aku pulang sekarang? Bapakku pasti bakal bunuh aku. Terus maksud kamu apa? Kamu mau ngekos di sini terus-terusan? Paling nggak, tinggal setahun lagi. Setahun itu, dia pasti udah nggak marah lagi. Setahun mana cukup? Paling nggak 3 tahun. Paman Lin, kan kamu cuma mau aku di sini buat kerja gratis, ngira aku bodoh ya? Kamu ini anak. Bicara aja kamu. Kamu di sini. Aku yang urus makan sama tempat tinggal, iya. Urus makan sama tempat tinggal. Oh iya Paman Lin. Aku dengar dari Yan Feng. Dulu kamu itu insinyur di Jiangce.
Bapakku 5 tahun lalu. Dari pemilik sebelumnya. Membeli Alvis. Pabrik lokomotif listrik. Alvis. Itu kan pabrik lokomotif listrik tertua di Eropa. Aku dengar mereka masih menjaga bengkel lama, tempat produksi lokomotif uap dulu. Itu punya keluarga kamu ya? Bapakku itu penggemar lokomotif. Dia sama kayak kamu. Dulu dia juga tertarik sama nilai sejarah Alvis. Sekarang lihatnya. Ini investasi yang sangat salah. Sebenarnya bapakku dalam kondisi kayak gini. Baru sangat berharap bisa menjalin hubungan dengan grup Fu. Karena grup Fu di industri manufaktur lokomotif masih lebih ahli daripada kita yang awam ini. Jauh lebih berpengalaman. Tidak hanya bisa menghidupkan kembali Alvis, tapi juga bisa menyatukan dua grup ini menjadi kekuatan yang lebih besar tentu saja. Bagi Fuer, ini juga bukan bisnis yang merugi. Alvis, bagaimanapun juga di industri manufaktur kereta api internasional, masih termasuk yang teratas. Sebenarnya sebelum bertemu Fuer, saya juga sangat gugup. Tapi setelah bertemu Fuer, saya merasa jika bisa hidup bersama Tuan Fuer, pasti juga tidak buruk. Fuer adalah orang yang sangat menarik. Lalu bukankah ini mengorbankan kebahagiaanmu sendiri? Sudah lama saya memikirkannya dan saya mengerti. Sebuah pabrik kereta api. Bagi saya, bukanlah sesuatu yang terlalu rumit. Saya sendiri seharusnya bisa mengatasinya. Jadi, saya tidak ingin menyusahkan Tuan Fuer lagi. Kali ini saya meminta Anda datang. Benar-benar ingin mengucapkan selamat tinggal padanya. Saya mengerti. Seperti itu ya Nona Siwetian. Sebenarnya Anda datang ke saya untuk meminta bantuan itu tepat. Saya punya sebuah bisnis. Ingin berbicara dengan Anda. Dulu waktu itu, Kepala Insinyur Li Jianyewang, Ayah Jingyou Lautan dan saya, keempat kami, adalah murid kesayangan kakek Li. Waktu itu kami dijuluki Empat Raja Kereta Jiang. Tidak hanya dibutuhkan untuk mengatasi tantangan teknologi di pabrik, tapi juga sering diminta oleh departemen untuk pergi ke unit saudara, melakukan pekerjaan bimbingan. Anda dulu begitu hebat ya. Pahlawan tidak membicarakan keberanian masa lalu. Sehebat apapun itu adalah hal yang sudah lewat. Untungnya, putri kesayangan saya Lin Zhenyi. Lin Zhenyi adalah putri Anda. Anda kenal Zhenyi. Tentu kenal, waktu itu kami sudah kenal di Lion West. Lin Zhenyi. Sekarang dia tulang punggung teknologi di Zhongche. Lihat betapa bangganya Anda. Paman Lin, Anda tidak tahu. Sebenarnya saya selalu ingin memulai bisnis sendiri. Biarkan ayah saya melihat bahwa anaknya bukan orang yang tidak berguna, bukan Anda. Kalau ingin memulai bisnis langsung saja mulai. Jangan cuma bicara tanpa bertindak. Sebelumnya saya belum memutuskan mau melakukan apa, tapi tadi, setelah mendengar pembicaraan Anda, saya tiba-tiba punya ide bagus. Ide apa? Saya bisa membuka studio simulasi teknologi kereta cepat. Studio simulasi teknologi kereta cepat. Kereta cepat. Studio simulasi teknologi. Anda lihat, saya dan Lian Feng adalah teman sekampus, kami sama-sama belajar teknik lokomotif. Dalam hal teknologi lokomotif, saya pasti tidak bisa menandingi Lian Feng. Tapi dalam hal teknologi komputer, saya lebih unggul darinya. Dan teknologi simulasi ini, terutama dilakukan di komputer. Operasinya asalkan teknologi lokomotif. Dan teknologi komputer ini digabungkan. Selesai. Nah, Anda sendiri tidak bisa membukanya. Li Yanfeng sudah masuk ke Jiangche.
Paman Lin sekarang ini bukan. Ada Anda kan saya. Saya sudah meninggalkan Jiangche selama 20 tahun. Sekarang saya hanya seorang tua yang memperbaiki mobil. Paman Lin jangan bilang begitu. Anda tidak tua dan tidak buruk. Anda bisa memperbaiki mobil kecil. Dan juga bisa memperbaiki lokomotif menurut saya. Anda masih bisa bekerja, setidaknya 20 tahun lagi. Idenya cukup bagus. Tapi ini, seberapa operasionalnya? Benar-benar tidak tahu. Operasionalitas. Pagi. Sudah semua datang. Bisakah Anda tidak terlambat lagi di masa depan? Maaf ya. Kalian semua tidur nyenyak kemarin. Data-data ini, semuanya, dikirimkan kepadaku secara bertahap. Yang terakhir ini, jam 4 pagi. Kalian sepakat untuk tidak membiarkan aku tidur ya? Tidak tapi. Saya sudah membacanya semua. Laporan dari engineer Lin bagus jelas sekali dia. Melakukan survei langsung di Yunlai. Sangat memahami situasi di sana dan semua. Rencananya sangat detail. Bagus, ini patut dipuji. Dari semua data ini, yang paling membuat saya terkejut adalah Ye Daxin. Ye Daxin dalam 3 hari. Kau bisa menyerahkan laporan seperti ini. Benar-benar membuat saya terkesan. Kamu menyarankan untuk memproduksi sebagian kecil komponen sendiri sedangkan motornya diimpor dari luar negeri, begitu kan? Mencapai produksi lokal sepenuhnya adalah impian kita. Tetapi untuk mewujudkannya, harus dilakukan langkah demi langkah. Kita sebenarnya tidak harus membeli merek internasional besar. Saya sudah melakukan penelitian beberapa pabrik kecil di Eropa. Memproduksi motor traksi dengan rasio harga kinerja yang bagus. Ada tambahan. Ada. Kemarin saya berdiskusi dengan engineer Lin, tapi karena sangat mendesak tidak sempat ditulis dalam proposal. Sekarang saya sampaikan, mari kita diskusikan. Sederhananya, mengakuisisi Alvis. Bukannya kamu bilang proposal untuk produksi dan pengembangan? Kenapa tiba-tiba membahas akuisisi? Ya, Alvis adalah pabrik lokomotif listrik tertua di Eropa. Meskipun teknologi pengembangannya sekarang tidak sebaik Menzel atau perusahaan besar seperti Felix. Tetapi jalur produksi mereka jika sedikit dimodifikasi, mampu memproduksi motor traksi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kedengarannya mudah. Membeli satu jalur produksi, apakah kita punya anggaran untuk itu? Sudah mendapat persetujuanmu. Berikut adalah bagian terpenting yang saya maksud. Ya. Bosnya Alvis adalah mantan tunangan. Teman baik saya. Tapi dia janji kasih harga terbaik ke Jiangche. Lian Feng, perhatikan statusmu. Kamu cuma asisten insinyur, perhatikan lingkup pekerjaanmu. Kalau menurut apa yang kamu bilang sebelumnya, trik-trik itu, Jiangche yang besar ini cukup ada kamu saja. Lalu kamu nulis segitu banyak omong kosong. Terus teriak-teriak bilang kita pasti sukses, ada gunanya? Siapa yang omong kosong? Gimana mau berantem ya? Udah lama pengen mukul kamu, gimana cukup? Bilang aja, Laoli, sama Lauye. Satu udah bantu kita di Yunlai survei berjasa besar. Satu lagi pengalaman banyak.
Bilang aja mereka berantem tadi. Ketua proyek Yunlai ini siapa yang dipilih? Iya juga. Dua-duanya rugi masalahnya. Lian Feng kan emang asisten insinyur. Kalau mau bersaing Lin Gong yang harusnya bersaing. Lagian kalau mereka berantem. Udah deh cukup. Terus lagi. Jiang Che ini besar. Pimpinannya harus bisa dipercaya. Kalau gak bisa dipercaya, proyek Yunlai ini gimana jalan? Tapi balik lagi. Siapa lagi yang bisa dipercaya? Kamu. Aku rasa bisa. Ayo kerja-kerja. Lian Feng, aku kasih kamu muka. Jadi gak langsung ungkapin kamu. Skema ini kamu udah diskusi sama aku sebelumnya? Belum sempat kamu gak merasa. Ini skema yang sangat tepat? Aku peringatkan kamu, hanya sekali ini jangan diulang. Kamu udah dewasa, kamu harus bertanggung jawab atas tindakanmu dan lain kali mau ngapain jangan maksa aku. Lin Zhenyi. Aku yang narik kamu ke jalan yang sangat tepat. Aku bertanggung jawab pada diriku, dan juga padamu. Kamu harus tahu Jiang Che ini satu tim. Karena kamu bekerja di Jiang Che, kamu seharusnya mematuhi aturan di sini. Ya, tapi menurutku aturan Jiang Che adalah untuk perkembangan Jiang Che untuk memperjuangkan, memaksimalkan keuntungan Jiang Che untuk proposal ini. Aku dan Fuer hampir berkelahi Lin Zhenyi. Apa kamu tidak melihat apa yang kulakukan? Apakah kamu benar-benar tidak menganggap Alfi sebagai langkah yang bagus? Meskipun kamu berusaha keras, meskipun kamu merasa ini adalah langkah yang bagus, bukan alasan untuk bermain heroisme pribadi. Lin Zhenyi, kamu benar-benar berpikir, aku bermain heroisme pribadi, benarkah? Baiklah. Berhenti. Belikan aku bubble tea. Tidak mau. Lian Feng, kamu menjebakku. Silakan Nona Xue Tian ke sini. Paman Lin. Ada masalah kamu. Bilang saja kamu tidak melihatku, tidak melihatmu. Kamu kan di sini ada apa? Paman Lin Fuer. Paman Lin. Aku perkenalkan. Ini adalah tunangan Fuer. Nona Xue Tian. Halo Tuan Lin. Halo Nona Si. Apakah Fuer ada? Fuer dia tadi. Dia sekarang. Tidak terlalu jelas. Kemana dia pergi? Itu. Minum. Ayo. Terima kasih Paman Lin. Tidak perlu terima kasih. Tuan Lian Feng, aku pikir Fuer seharusnya tidak ada. Dia tidak ingin bertemu denganku. Kalau begitu,
Aku tidak memaksakan. Aku akan naik pesawat besok pagi kembali ke Lianxi. Tolong sampaikan padanya. Baik, tenang saja Nona Siwetian. Aku akan menyampaikan setiap katanya. Tolong sampaikan padanya. Aku memang suka dia tapi aku juga tahu. Paksaan tak akan membuahkan hasil yang manis. Kalau dia tidak suka padaku seharusnya dia bisa bilang langsung. Nggak perlu kabur di tengah jalan. Perbuatannya itu sangat tidak gentleman. Sangat tidak jantan. Sangat menyakiti harga diri perempuan. Ya, sebenarnya aku juga merasa begitu. Kamu bilang aku kenal Fuer sudah bertahun-tahun, aku selalu merasa dia bukan pria sejati. Maksudku dia sangat tidak memiliki kejantanan. Kamulah yang tidak memiliki kejantanan. Kamu. Paman Lin. Kok bisa-bisanya sampai di sini? Halo. Paman Lin. Terjebak. Kenapa kamu sampai bekerja di bawah sini? Ayo bangun. Kebetulan sekali ya. Ayo Paman Lin, biarkan mereka ngobrol sendiri. Lihat kamu, badanmu penuh debu. Apakah aku seseram itu? Aku tidak menghindarimu. Baru saja sedang memperbaiki mobil. Aku dengar kamu bilang mau pergi beneran? Besok pulang ke negara asal. Aku kira dengan ketulusanku. Kamu akan terharu tapi sekarang sepertinya nggak ada efeknya sama sekali. Tapi aku tetap berharap kamu bisa meraih kesuksesan. Jangan sampai diremehkan orang lain. Kenapa kamu peduli dengan karierku? Ini kan mau pergi nanti. Nggak ada hubungan lagi. Aku tidak ingin orang lain bilang pria yang dipilih si Wetian ternyata bukan siapa-siapa. Ya sudah, aku pergi dulu. Boleh peluk? Baik. Semangat. Direktur utama. Memupuk generasi muda itu perlu. Tapi bagaimana memupuknya, di titik mana memupuknya? Itu butuh pertimbangan matang. Maksudmu? Pilih yang senior. Untuk tim proyek Yunlai Yedaxin Lianfeng, semua bisa menangani.
Tapi belum keluar negeri aja dua orang ini udah mulai ribut. Kalau udah di luar negeri gimana jadinya? Pemimpin yang gak punya semangat tim, gak bakal bisa sukses. Lin Zhenyi gimana? Zhenyi emang jago di bidang teknis. Tapi apakah sama bagusnya di manajemen? Urusan Rian 11 gak usah dibahas lagi. Masalah survei Yunlai terus-terusan, kalau bukan karena Yan Feng. Mungkin udah gagal total. Apalagi survei awal proyek. Beda sama pelaksanaan proyek. Yang terakhir lebih sulit harus cari. Yang senior dan berpengalaman baru bisa handle. Di Jiangche ada ribuan anak muda. Di antara mereka, gak ada yang memenuhi syarat. Menurutku gak ada yang lebih cocok dari Chief Engineer Wang. Untuk jadi penanggung jawab proyek Yunlai. Bisa ditunggu dulu gak usah buru-buru. Tunggu dulu Chairman. Bukan maksudku bilang tapi semakin tua. Semakin gak tegas soal sesimpel ini aja. Gak bisa ambil keputusan. Minum teh dulu. Nanti lu sempatin ngobrol sama dia oke? Guru bukan maksud apa-apa. Cuma khawatir kerjaan terganggu ia pergi sana. Aku duluan jangan lupa. Ada apa lagi ribut lagi? Sama Lian Feng ini. Dua anak ini emang udah saling sikut. Chief Engineer Wang tolong tanda tangan. Halo? Bilang aja Chief Engineer. Proyek Yunlai ini masih harus merepotkan Anda. Untuk memimpin tim aku udah hitung-hitungan. Selain Anda gak ada yang lebih cocok. Sekarang di sini, ada banyak insinyur muda. Dari segi melatih anak muda. Aku gak cocok. Tapi lihat mereka sekarang. Udah kayak apa? Orderan Yunlai itu ada batas waktunya. Gak ada waktu buat kita ngedrag terus. Memilih orang yang bertanggung jawab ini, nanti saya akan berdiskusi dengan direktur utama. Berdiskusi. Niat direktur utama juga baik tapi Anda juga harus menentukan berdasarkan situasi nyata. Kita tidak bisa menutup mata dan menjadi buta. Anda tidak takut susah dan lelah. Ingin melepas tanggung jawab. Bagaimana Anda bicara seperti itu? Saya sejak lulus kuliah. Langsung bekerja di Jiangche sudah 30 tahun. Anda tanya saja kapan saya takut susah dan lelah. Kapan saya pernah melepas tanggung jawab kapan saya tidak menghadapi kesulitan saya tahu. Anda pasti tidak akan mengecewakan saya. Tapi hal ini tidak bisa ditunda lagi. Kita sudah terlalu banyak membuang waktu. Saya bilang hal ini, baiklah sudah diputuskan. Pergi. Kamu bilang kamu. Jelas-jelas tahu saya menghindari si Wetian. Masih membawanya ke bengkel. Membuat saya sangat malu. Saya bilang kamu sekarang. Semakin tidak adil. Banyak omong kamu jangan begitu. Saya tahu kamu. Tapi sebenarnya si Wetian memang bagus lebih dari cukup untukmu sekarang kamu menyesal. Saya akan langsung mencarinya. Pergi sana jangan bikin saya jijik. Saya tahu kamu hanya karena memikirkan masalah Alvis kalau tidak kamu tidak akan baik hati. Mengapa saya tidak baik hati? Saudara kamu punya idealisme saya mengerti. Tapi saya juga punya ambisi kamu lihat saja. Kali ini saya pasti akan sukses biar ayah saya lihat. Lihat apa? Idealisme kamu hanya anak kaya yang malas. Kamu hanya mengalihkan pembicaraan terus saja. Saya bilang besok saya akan tinggal di rumahmu. Tidak bisa. Mengapa tidak sekarang si Wetian? Tidak lagi mengganggu saya mengapa saya tidak bisa kembali. Kalau kamu kembali bagaimana dengan Paman Lin? Tidak bisa dihindari kamu ingin menjual saya ke Paman Lin. Kamu pedagang manusia ya. Siapa yang beberapa hari lalu memaksa? Saya mencari tempat untuknya. Saya tidak bisa mengalahkanmu.
Laoli, kamu bilang saja. Pemuda ini. Kalau nggak dilatih dan dikembangkan, gimana nanti mereka bisa memikul tanggung jawab besar? Kita yang tua-tua ini nggak bisa selamanya di Jiangche. Ya, aku tahu kamu berpikir begitu. Ini. Kita bisa bilang, bayar uang sekolah pun aku rasa worth it. Baru bisa berkembang dan besar. Ya, semuanya benar. Tapi gimana dengan Pak Yang? Nanti aku yang akan bicara dengannya. Zhenyi, ada satu hal. Aku mau minta tolong tapi nggak tahu gimana mulainya. Ya coba dulu apa yang susah. Kamu juga tahu akhir-akhir ini Lian Feng dan Ye Daxin ada masalah. Awalnya aku mau cari Lian Feng buat ngobrol. Tapi aku takut dia berpikir aku sebagai bos. Datang ngobrol bilang aku memihak Ye Daxin. Dan nggak peduli kepentingan Jiangche. Jadi aku pikir mungkin dengan posisi kamu lebih cocok buat ngobrol sama dia. Oke. Pada masa pemerintahan Kaisar Kangxi mau membangun kembali Aula Taihe. Yang disebut Aula Taihe adalah aula yang dikenal sebagai Jinluan. Adalah tempat untuk mengadakan berbagai upacara. Jadi upacara pada hari itu dipimpin oleh Kaisar Kangxi. Pada saat itu, bangunan istana. Pemasangan balok harus memilih waktu yang tepat. Harus tepat pada waktunya. Nggak boleh salah sedikit pun. Tapi justru pada saat yang genting itu, tiba-tiba muncul masalah. Balok besar nggak bisa dipasang dengan normal. Kalau sampai salah waktu, itu adalah penghinaan besar terhadap kerajaan dan negara. Kaisar Kangxi sampai mukanya hitam. Tukang di atap. Pejabat di lokasi. Semua ketakutan. Pada saat itu, seorang tukang maju dan berkata, saya akan melakukannya. Dia naik ke atap. Dengan satu tebasan kapak. Balok besar itu berbunyi kerak. Dan langsung terpasang. Apa yang terjadi? Ternyata sudah ada lubang yang dibuat sebelumnya. Pasak dan lubang tidak cocok, balok itu terjebak. Apakah tukang batu itu bernama Lei Fada? Tebasannya itu membuatnya terkenal. Satu tebasan yang melahirkan gaya Lei yang terkenal selama lebih dari 200 tahun. Keluarga Lei adalah seorang keluarga yang telah berlangsung selama lebih dari 500 tahun dan sangat terkenal dalam pembangunan istana. Katakanlah, apa yang membuat keluarga Lei bisa bertahan selama lebih dari 500 tahun? Keluarga Lei sangat memperhatikan pelatihan bakat, terutama dalam melatih anak muda dalam keluarga. Dalam sejarah Tiongkok, banyak keluarga yang bertahan selama ratusan tahun. Bahkan ada yang lebih dari 1000 tahun. Alasannya adalah warisan ilmu keluarga, dan juga perhatian pada pelatihan generasi muda. Talenta muda di Jiangche bukan terlalu banyak tapi terlalu sedikit, terutama yang memiliki pemikiran visioner dan kemampuan riset yang kuat. Seorang pemimpin, jika generasi tua selalu mempertahankan posisi mereka, tidak mau bergeser, bagaimana generasi muda bisa menonjol? Bahkan bakat pun perlahan-lahan akan menjadi biasa-biasa saja. Guru Anda benar sekali. Kita harus melatih generasi muda, memberi mereka lebih banyak kesempatan untuk berlatih, dan membuat mereka cepat berkembang. Ada sesuatu yang tidak bisa dibicarakan oleh pekerja Ye di kantor. Aku ingin kau melihatnya. Apa yang harus dilihat?
selama hampir 15 tahun. Sertifikat paten dalam motor Anda menghitung. Ada beberapa nama saya. Anda adalah seorang ahli di bidang motor. Aku ingat kau telah mematenkan setiap tahun selama 3 tahun. 3 angka. Y pekerja. Ada nama Anda di baris ini. Sangat tak terduga ya. Aku tahu semua orang. Ye, jangan katakan ini. Jingyo. Proyek Yunlai, aku sudah punya semua solusi di kepalaku. Saya hanya dengan hati-hati mengusulkan bahwa motor traksi dapat berasal dari luar negeri. Pengadaan langsung. Aku mengerti. Ketua, saya minta maaf. Aku seharusnya tidak begitu impulsif dengan Yan Feng. Namun pada tingkat pekerjaan, saya bersikeras pada pendapat saya sendiri. Apa alasannya? Kita beli telur, kita tidak harus menaruh ayam yang bertelur. Beli satu kan. Jika kita mengembangkan sendiri, penelitian dan pengembangan independen. Ketua, kami mengembangkan komponen atau mesin yang membutuhkan banyak tes dan eksperimen, kita hanya menguasai banyak data yang kemudian diketahui antara perangkat ini. Perbedaan lemah dan tes dan eksperimen ini sebagian besar berakhir dengan kegagalan. Kali ini pesanan Yunlai. Waktu adalah tugas berat jika kita sekarang. Bahkan aksesori perlu dikembangkan secara mandiri. Apakah kita punya waktu? Bagaimana menurutmu? Rencana akuisisi Alvis terlihat indah. Tapi ada banyak potensi risiko. Dan sekarang tidak ada pertimbangan kebiasaan setempat. Dan berjalan di antara kita. Jika Anda membeli langsung dari luar negeri, ini melibatkan motor. Masalah lain dengan biaya. Biaya tinggi akan menelan keuntungan kita. Mari kita akhirnya. Benar-benar biaya. Jingyo. Kamu pikir manajer proyek Yunlai harus punya syarat apa? Menurutku salah satunya adalah dia belum tentu yang paling ahli, tapi harus bisa menyatukan semua orang dan lagi dia mungkin yang paling senior. Tapi menurutku yang paling penting adalah dia sendiri tidak boleh punya kepentingan pribadi, harus punya pandangan luas. Benar sekali. Kalau begitu kamu sibuk dulu ya. Dokumen direktur sudah ditaruh di sini ya. Sekarang beberapa orang ini sudah kupikirkan. Tidak cukup punya kemampuan sebagai manajer. Pusing aku memikirkannya. Sekitar situasinya sudah ku mengerti, mari kita bahas di rapat dewan. Mereka sedang melakukan eksperimen. Direktur mau lihat. Sudahlah, jangan ganggu mereka. Lian Feng. Catat datanya. Fokus ya. Dengar. Tidak lama lagi akan ada alarm.
Ye Gong tidak bisa suhu terlalu tinggi. Hentikan tes. Sudah, Berhenti dengar tidak. aku ada urusan dulu. Kenapa suhunya terlalu tinggi? Berhenti laporkan semua data cepat. Zeni, datang. Mari jalan-jalan. Baiklah, Sejak kamu masuk Jiangce, kamu sering bertengkar dengan orang lain. Nama Lian Feng hampir menjadi sinonim dari masalah. Pernahkah kamu berpikir di mana letak masalahnya? jadi kamu datang. Untuk menasihati aku ya. Aku bukan datang untuk menasihatimu, aku hanya ingin ngobrol denganmu. Aku hanya merasa, meskipun rencanamu sempurna dan gelarmu tinggi, kamu juga seharusnya tidak meremehkan Ye Daxin. Aku tidak meremehkannya. Aku hanya tidak ingin membuang waktu. Aku tidak menyangkal bahwa kamu adalah seorang jenius. Tapi bisakah kamu saat bekerja jangan seperti landak penuh dengan duri? Bekerja juga perlu memperhatikan metode mengatur dengan baik. Hubungan dengan rekan kerja juga sangat penting. Apakah Tan Jingzhou yang menyuruhmu untuk mendidikku? Dia hanya memintaku untuk berbicara denganmu. Dia sangat peduli padamu. Baiklah kalau begitu katakan padaku apakah rencanaku yang terbaik. Sekarang belum bisa dikatakan apakah itu yang terbaik karena masih harus menunggu pembuktian waktu. Baiklah. Kalian perlahan-lahan membuktikan jangan cari aku untuk berbicara. Tidak ada artinya. Jika kamu benar-benar berpikir seperti itu, sesukamu.